she knows that I gotta be trusted. She's had love, but the race and I see. She's had love, and she knows that I gotta be trusted. She's had love. Pimpin grup G ACL tanpa kalah, Persib Bandung berpeluang tantang klub Jepang hingga Al Nassr. Persib Bandung semakin dekat dengan babak 16 besar setelah menang dramatis dari Selangor FC pada ajang AFC Champions League 2 atau ACL 2. Berbekal 10 poin sebagai penguasa grup G tanpa kalah, klub berjuluk Maung Bandung ini nantinya sudah ditunggu tim-tim kuat seperti Gamba Osaka hingga Al Nassr. Lantas seperti apa persiapan Persib Bandung untuk meraih tiket 16 besar ACL 2? Persib Bandung kembali memperlihatkan ketajamannya di ajang Liga Champions Asia 2 atau ACL 2. Pasukan Pangeran Biru hanya tinggal selangkah lagi untuk masuk ke babak 16 besar setelah berhasil comeback dramatis kontra Selangor FC dengan skor 3-2. Alhasil, Maung Bandung sudah ditunggu berbagai tim mengerikan seperti Gamba Osaka asal Jepang. Bahkan, Persib juga berpeluang bertemu dengan Al Nassr jika mampu mencapai babak final. Berikut adalah rangkuman tentang kebangkitan Persib Bandung di kompetisi Asia. Persib Bandung semakin menunjukkan ketajamannya di Liga Champions Asia. Kali ini, Maung Bandung berhasil menang dramatis kontra Selangor FC dengan skor 3-2. Bermain di kandang lawan, Persib awalnya diprediksi akan sulit untuk meraih kemenangan. Apalagi Selangor FC langsung tampil menyerang dari awal laga. Benar saja, enggak butuh waktu lama, pasukan merah buktinya mampu menjebol gawang Persib di menit ketiga. Grigor Moraes melepaskan tendangan keras berkat aksi cantik yang diperlihatkan oleh Alvin Fortes. Sukses mencetak gol di menit awal langsung membuat Selangor berada di atas angin. Akibatnya, Persib harus kembali memungut bola dari gawang sendiri pada menit ke-17 akibat gol bunuh diri dari Patricio Matricardi. Tertinggal 2 gol nyatanya tak membuat Persib kehilangan semangat. Buktinya Maung Bandung secara perlahan mampu untuk membangun serangan. Strategi Bojan Hodak berbuah manis. Persib Bandung mencetak gol saat babak kedua baru berlangsung 4 menit. Andrew Jung sukses melepaskan tendangan setelah memanfaatkan blunder dari bek Selangor. Gol ini membuat Persib makin pede, dan terus-menerus menggempur Selangor FC. Kebangkitan Maung Bandung semakin menjadi setelah Bojan memasukkan Adam Alis dan Beckham Putra untuk menambah daya gedor serangan. Alhasil, taktik cerdas Bojan Hodak ini langsung menjadi petaka bagi klub tuan rumah. Adam Alis jadi pembeda dengan menyamakan kedudukan di menit ke-81. Bahkan ex-Borneo FC ini akhirnya menjadi mimpi buruk sebagai Selangor setelah mencetak gol kemenangan di injury time. Kekalahan ini membuat klub asal negeri jiran itu harus mengubur mimpinya untuk bermain di babak 16 besar. Di lain sisi, Adam Alis sendiri mengaku kalau dirinya bisa menjadi pembeda berkat instruksi khusus dari Bojan Hodak. Saya pikir ini hasil kerja keras semua pemain, semua yang bekerja untuk tim. Ada instruksi khusus dari coach di pertandingan tadi, agar saya lebih pressing, ada back pass ke kiper dan rezeki buat saya, katanya. Kemenangan kontra Selangor FC semakin memantapkan posisi Persib Bandung sebagai pemuncak grup G. Pangeran Biru unggul 1 poin dari Bangkok United di babak kedua. Kemenangan ini juga semakin mendekatkan Persib untuk lolos ke 16 besar Liga Champions Asia 2. Persib hanya berjarak 1 angka untuk mengamankan 1 tiket ke babak selanjutnya. Meski begitu, Persib masih harus berjuang penuh untuk mengamankan tiket 16 besar. Pasalnya, Lion City Sailors FC yang berada di peringkat ketiga grup masih punya peluang menyalip mereka. Klub asal Singapura ini bisa menyamai torehan 10 poin Persib Bandung jika menang di 2 laga sisa.
Walaupun hal ini terkesan sulit terjadi, pasalnya, Lion City Sailors FC akan bertemu dengan Persib pada pekan kelima Champions League 2. Laga ini disebut akan membuat klub asal Singapura tersebut tampil mati-matian demi mendapatkan 3 angka. Di lain sisi, Persib akan tampil lebih santai karena hanya membutuhkan hasil imbang untuk lolos ke fase selanjutnya. Petualangan Persib Bandung bakal lebih terjal seandainya lolos ke babak 16 besar. Pasalnya, skuad Pangeran Biru perlu menghadapi lawan-lawan sulit dari sesama grup timur. Kompetisi ACL 2 sendiri membagi 32 peserta ke dalam 2 grup berdasarkan wilayahnya masing-masing. Contohnya wilayah barat yang didominasi timur mulai dari grup A sampai D, sementara itu, grup E sampai H diisi oleh tim-tim Asia Timur dan Asia Tenggara. Wilayah timur dan barat baru akan dipertemukan di partai pamungkas untuk menentukan siapa yang terbaik. Demi mencapai babak tersebut, Persib perlu mengandaskan sejumlah lawan yang enggak kalah kuat. Salah satunya Gamba Osaka yang diprediksi bakal jadi sandungan terberat selama babak gugur. Klub asal Jepang ini bahkan menjadi tim pertama yang memastikan diri lolos ke 16 besar. Pasukan Biru Hitam menyapu bersih 4 pertandingan dan bercokol sebagai pemuncak grup F. Jika bertemu, Persib perlu mewaspadai Takashi Usami yang kerap dipasang sebagai penyerang bayangan. Pemain 33 tahun ini punya pengalaman berkarir di Jerman bersama Bayern Munchen. Selain Gamba Osaka, Maung Bandung juga berpotensi jumpa dengan Pohang Steelers. Wakil Korea Selatan ini masih menghuni peringkat kedua grup H di bawah. Adapun klub asal Singapura itu tampil mengejutkan dengan 4 laga tanpa kekalahan di ACL 2. Yap, Tampins berjaya dengan modal komposisi skuad bintang Asia mulai dari Suya Yamashita asal Jepang hingga Dylan Fox dari Australia. Terakhir Persib juga berpeluang bentrok dengan wakil Australia yakni Mecarur FC. Pasukan Banteng berhasil mengkudeta posisi puncak klasemen grup E dari Chong An Hanoi FC. Wakil Vietnam ini dipukul dengan skor 2-1 di laga terakhir. Jika berhasil melewati hadangan klub-klub timur, Persib Bandung berkesempatan menantang wakil grup barat, salah satunya Al Nassr yang berpotensi jadi lawan Maung Bandung di partai final. Al Nassr sendiri terpaksa ikut ACL 2 karena prestasi jeblok di Liga Pro Arab Saudi. Musim lalu tim Cristiano Ronaldo ini cuma finish di peringkat 3 di bawah Al Ittihad dan Al Hilal. Namun hal ini sama sekali enggak menyurutkan ambisi pasukan kuning untuk bertarung habis-habisan. Bahkan ajang ini bisa menjadi momen CR7 mempersembahkan trofi major pertama untuk Al Nassr. Pasalnya, klub besutan Jorge Jesus ini dijagokan menjadi kandidat terkuat untuk menjuarai ACL 2. Tak ayal, komposisi skuad mereka berkali-kali lipat lebih superior dibandingkan kontestan lainnya. Selain Ronaldo, masih ada pemain seperti Sadio Mane, Kingsley Coman, dan Joao Felix. Jika ditotal valuasi skuad Al Nassr mencapai 2,5 triliun rupiah, angka tersebut hampir setara dengan 20 kali lipat tim Persib Bandung yang berkisar di 18 miliar rupiah. Keunggulan ini langsung dimanfaatkan Al Nassr untuk mencatatkan rekor sempurna selama fase grup. Anak asuh dari Jorge Jesus menjadi pemuncak klasemen grup dengan sapu bersih 4 kemenangan. Mereka juga menjadi salah satu tim paling ganas dengan total 13 gol. Bahkan pasukan kuning juga memunci stik pertahanan dengan rekor sekali jebol dari 4 laga. Jika Al Nassr bertemu Persib maka duel para pemain diprediksi bakal berjalan sengit. Tom Haye selaku pengatur tempo bakal berjibaku melawan Marcelo Brozovic. Sementara itu, Mark Klok bakal berusaha mati-matian mematikan pergerakan dari Joao Felix. Demi menghadapi sayap lincah Al Nassr, Bojan Hodak bisa mengandalkan Eliano Reijenders. Putra keturunan Maluku ini punya daya jelajah tinggi untuk mematikan pergerakan Coman dan Mane. Dengan begitu asupan kepada Cristiano Ronaldo bakal berkurang secara drastis. Heboh Persib Bandung dilirik bos Manchester City.
Rumor tentang rencana kerjasama antara Persib Bandung dengan Manchester City kian berhembus kencang. Lantas benarkah demikian? Disitat dari laman resmi, kabar mengejutkan kembali mengguncang sepak bola nasional. Klub raksasa Liga 1 Indonesia, Persib Bandung dikabarkan masuk radar City Football Group atau CFG, perusahaan yang menaungi Manchester City dan sejumlah klub elit di dunia. Lantas benarkah faktor Eliano dan Tijani Reijenders jadi penguat rumor akuisisi Persib Bandung oleh Manchester City? Rumor ini mencuat setelah performa impresif Persib di ajang AFC Champions League 2, terlebih setelah kemenangan dramatis 3-2 atas Selangor FC di Malaysia. Hasil itu membuat Maung Bandung semakin dilirik sebagai klub dengan potensi besar di kawasan Asia Tenggara. Performa gemilang Eliano Reijenders juga tak luput dari perhatian media internasional. Gelandang asal Belanda ini menjadi salah satu kunci kebangkitan Persib di kompetisi Asia. Keluarganya di Belanda, termasuk sang ayah, Martin Reijenders, bahkan menyebut kebanggaan tersendiri melihat Eliano tampil memukau di level Asia. Martin menilai, kiprah Eliano bersama Persib menjadi bukti bahwa sepak bola Indonesia mulai diperhitungkan dunia. Ia bahkan menyebut, final impian menghadapi klub top Asia seperti Al Nassr akan menjadi sejarah besar bagi Indonesia. Sebagai informasi, Tijani, kakak kandung Eliano, adalah pemain Manchester City yang berposisi sebagai gelandang. Perlu diketahui, Persib Bandung adalah klub besar dan terbaik di Liga Indonesia dengan magnet supporter terbesar. Saat ini, Persib Bandung sendiri pemegang piala back-to-back Liga Indonesia dan tak terkalahkan ketika bermain di AFC Champions League atau ACL 2. Pangeran Biru saat ini tengah bersiap merebut tiket 16 besar setelah memimpin grup G dengan perolehan 10 poin tanpa kalah. Sumber internal menyebutkan bahwa pertemuan informal antara perwakilan Persib dan City Football Group telah berlangsung di Bangkok pada Oktober lalu. CFG dikabarkan terkesan dengan profesionalisme manajemen Persib, stabilitas finansial klub, serta basis pendukung yang luar biasa besar. Bobotoh, salah satu komunitas fans terbesar di Asia, jika akuisisi ini benar terjadi, Persib akan mendapatkan keuntungan strategis. Di antaranya, seperti akses ke sistem manajemen berstandar global, penggunaan teknologi latihan dan data analitik modern, pertukaran pemain dan pelatih dengan klub-klub CFG. Namun demikian, rumor tersebut belum terkonfirmasi. Semangat Persib Bandung yang mengerikan bek Persib Bandung asal Irak, Frans Putros, mengaku sangat menikmati petualangannya bersama tim yang menurutnya memiliki karakter kuat dan mental juara. Hal itu kembali ia lihat ketika Persib membungkam Selangor FC 3-2 pada laga keempat grup G AFC Champions League 2, ACL 2, 2025/2026 di Stadion MBPJ Petaling Jaya, Kamis tanggal 6 November tahun 2025. Pada duel tersebut, Persib memang sempat tampil buruk di awal laga dan tertinggal 0-2 hingga turun minum. Namun, perubahan besar terjadi di babak kedua. Pasukan Bojan Hodak bangkit dan membalikkan keadaan lewat gol Andrew Jung dan 2 gol dramatis Adam Alis di penghujung laga. Saya suka dengan spirit Persib yang tetap percaya bisa menang hingga peluit terakhir. Kali ini, kami terus percaya, terus melaju dan bisa mencetak gol di akhir pertandingan, ujar Putros dikutip dari laman resmi El Club. Selain mental juara, Putros juga menyoroti dukungan luar biasa Bobotoh yang tak pernah berhenti mengalir. Bahkan saat Persib bermain tandang, atmosfer itu, menurutnya, menjadi bahan bakar tambahan bagi seluruh skuad. Mereka, Bobotoh, mendukung di sepanjang pertandingan. Kalian membuat atmosfer yang luar biasa seolah bermain di kandang. Terima kasih banyak, katanya. Meski kemenangan di Selangor menjadi bukti ketangguhan tim, Putros tetap meminta rekan-rekannya menjaga fokus dan kewaspadaan. Persib hanya tinggal selangkah lagi menuju babak 16 besar.
Dari 2 laga tersisa menghadapi Lion City Sailors di Singapura dan Bangkok United di Bandung, Persib hanya membutuhkan 1 poin untuk memastikan tempat di fase knockout. 3 indikasi aset Bojan Hodak out dari Persib Bandung ke Timnas Indonesia. Sintayong kalah 1-0. Nama Bojan Hodak kembali hangat dikaitkan dengan kursi orang nomor 1 di Timnas Indonesia. Terbaru, nama Bojan Hodak disebut mendapatkan banyak dukungan dan restu untuk isi kursi pelatih Timnas Indonesia. Kabar itu dibongkar oleh jurnalis senior PSSI, Taufik Ardiansyah, Minggu, tanggal 9 November tahun 2025. Dukungan agar Bojan Hodak menjadi pelatih baru tim nasional Indonesia semakin besar. Bojan dinilai bisa menyatukan para pemain bintang Persib Bandung sehingga menjadi tim yang mampu bersaing di Asia. Selain itu, pelatih asal Kroasia tersebut juga sudah sangat mengenal sepak bola Indonesia, tulis Taufik Ardiansyah. Adanya kabar itu menguatkan kabar sebelumnya yang pernah dibongkar oleh akun seputar fansbase Persib Bandung, Minggu, tanggal 12 Oktober tahun 2025. Coach Bojan Hodak kabarnya masuk nominasi sebagai pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih Timnas Indonesia. Bobotoh relakah andai Coach Bojan ditarik untuk menangani Timnas, tulis akun tersebut. Bojan Hodak juga disinyalir sudah memiliki 3 modal utama untuk bisa gantikan posisi yang ditinggalkan Patrick Kluivert. Di mana, 1 diantaranya bikin Sintayong kalah 1-0 dari sosok Bojan Hodak. Berpengalaman pegang tim nasional meski sebatas kelompok usia tentu jadi pertimbangan penting yang bisa jadi kalkulasi PSSI untuk menunjuknya. Tercatat, Bojan Hodak pernah meniti karir bersama Timnas U19 Malaysia pada tanggal 1 Juli tahun 2017 sampai dengan tanggal 30 Juni tahun 2019. Kedua terkait dengan catatan prestasi yang dibukukan oleh Bojan Hodak sepanjang karirnya sejauh ini. Tercatat, Bojan Hodak pernah ukir prestasi prestisius di 3 liga besar ASEAN. Gelar pertama di ASEAN didapatkan Bojan Hodak kala menjadi pelatih kepala Phnom Penh Crown. Catatan gelar itu dibukukan Bojan Hodak bersama Phnom Penh Crown pada 2010-2011. Setelah rengkuh gelar di Liga Kamboja, Bojan Hodak ukir prestasi mentereng di Malaysia. Dengan sukses catatkan 4 gelar di 4 ajang besar di Malaysia. Mulai dari ajang Liga Super Malaysia, Malaysia FA Cup, Malaysia Super Cup hingga Malaysia Cup. Paling bergengsi tentu saja 2 gelar Liga Super Malaysia yang dicatatkan Bojan Hodak. Setelah berhasil di Liga Super Malaysia, Bojan Hodak putuskan untuk coba peruntungan di Liga Indonesia. Tak disangka, 2 gelar bergengsi Liga 1 berhasil dikantongi Bojan Hodak. 2 gelar itu didapat dengan klub yang sama secara back-to-back, yakni Persib Bandung. Indikasi tersebut tentu berkaitan dengan adanya sosok Erick Thohir baik di tubuh Persib Bandung maupun PSSI. Di tubuh Persib Bandung, nama Erick Thohir juga tercatat sebagai pemilik saham klub kebanggaan bobotoh itu. Erick Thohir memiliki saham di Persib Bandung melalui konsorsiumnya dengan Glenn Sugita. Sehingga dapat dikatakan, Erick Thohir memiliki suara besar untuk bisa tentukan karir Bojan Hodak secara langsung. Erick Thohir bisa saja mengusulkan nama Bojan Hodak di rapat pemegang saham Persib Bandung untuk bisa dilepas ke Timnas Indonesia. Dengan kata lain, secara negosiasi disinyalir tak akan sulit dilakukan antara Persib Bandung, Bojan Hodak maupun PSSI yang dipimpin Erick Thohir. Terlebih, kontrak Bojan Hodak bersama Persib Bandung habis pada akhir musim 2025/2026. Indikasi ini tentu saja tak dimiliki oleh nama yang sangat dirindukan oleh supporter Timnas Indonesia untuk bisa kembali, Sintayong. Menyadari supporter punya asa tinggi untuk Persib di level Asia, gelandang andalan Persib Bandung, Mark Klok, menyadari besarnya harapan publik terhadap kiprah Maung Bandung di kancah Asia. Sebagai tim juara 2 kali beruntun di kompetisi tanah air,
Persib Bandung kini dihadapkan pada tantangan baru untuk menjaga nama baik Indonesia di level internasional. Betul kata orang-orang, kami adalah tim yang membawa harapan karena kami juara 2 kali beruntun, ujar Mark Klok. Musim ini kami memikul harapan baru dan sementara berada di jalur Liga Champions, lanjut gelandang Persib Bandung itu. Seperti diketahui, Persib menjadi salah satu wakil Indonesia yang berpotensi tampil di AFC Champions League 2025/2026, kompetisi antar klub paling bergengsi di Asia. Mark Klok menilai tanggung jawab itu bukan hanya milik timnya, tetapi juga bagian dari upaya mengangkat ranking sepak bola Indonesia agar bisa bersaing di level tertinggi. Tentu saja ada harapan di sekitar kami karena kami mewakili negara. Selain itu ada juga Dewa United yang tampil di AFC Challenge League, tapi tentu tingkat kesulitannya berbeda, kata pemain naturalisasi kelahiran Belanda itu. Secara pribadi, Mark Klok mengaku memiliki impian besar untuk bisa berlaga di AFC Champions League Elite, ACL 1, kasta tertinggi kompetisi antar klub Asia. Baginya, itu bukan sekadar ambisi pribadi, tapi juga bentuk dedikasi untuk membawa sepak bola Indonesia semakin dikenal di kancah internasional. Saya sangat ingin bermain di ACL 1 suatu hari nanti karena levelnya tinggi dan kompetisinya luar biasa. Ini adalah panggung tertinggi, dan Indonesia harus bersaing di sana, tutur Klok. Harapannya, kami bisa membawa negara tampil di ajang itu dan akan berusaha memberikan yang terbaik, tambah Klok. Persib kini memimpin grup G AFC Champions League 2025/2026 dengan poin 10, usai mengalahkan Selangor FC, Malaysia 3-2. Tim besutan Bojan Hodak ini tinggal selangkah lagi untuk bisa lolos ke fase berikutnya di ajang tingkat Asia ini. Bek tangguh asal Irak ini puji spirit Persib dan dukungan bobotoh. Bek tangguh Persib Bandung asal Irak, Frans Putros, menyampaikan rasa senangnya dan apresiasi yang tinggi terhadap spirit pantang menyerah tim serta dukungan luar biasa dari para bobotoh. Apresiasi ini mengemuka setelah kemenangan penting Maung Bandung dalam laga tandang di kompetisi kasta Asia. Pemain berkebangsaan Irak ini secara khusus menyoroti atmosfer pertandingan yang terasa seperti bermain di kandang sendiri. Meskipun tim sedang berlaga di negara lain, kemenangan dengan skor dramatis melawan Selangor FC yang diwarnai comeback tersebut menjadi simbol kuat dari mentalitas baja tim dan kesetiaan pendukung. Putros, yang menjadi salah satu pemain kunci di lini pertahanan, memuji kerja keras seluruh rekan setimnya, sehingga hal itu menunjukkan tekad tak pernah padam hingga menit akhir. Menurut bek tangguh asal Irak, Persib Bandung mempunyai spirit yang bagus serta kepercayaan diri untuk menang. Ini terlihat sangat bagus bagi klub, ujar Putros, dikutip dari laman resmi Persib Bandung. Lebih lanjut, ia juga memberikan penghormatan khusus kepada para bobotoh yang hadir langsung atau memberikan dukungan dari jauh. Menurutnya, energi dari supporter setia Pangeran Biru adalah faktor penambah daya juang. Luar biasa dukungannya, terima kasih banyak. Mereka, bobotoh, memberikan dukungan sepanjang laga. Terima kasih banyak, tegas bek kanan tersebut. Meski sedang berada dalam tren positif, bek tangguh asal Irak ini mengingatkan rekan-rekannya untuk tetap menjaga fokus dan kewaspadaan. Persib Bandung saat ini berada di posisi yang menguntungkan, namun masih membutuhkan poin tambahan untuk mengamankan satu tempat di fase gugur. Sementara untuk sisa pertandingan babak grup AFC Champions League 2, Persib akan menjalani laga melawan Lion City Sailors di Singapura dan Bangkok United di Bandung. Persib setidaknya hanya membutuhkan minimal 1 poin lagi untuk memastikan lolos ke babak 16 besar. Dukungan bobotoh, baik di dalam maupun luar negeri, diharapkan akan terus menjadi dorongan moral bagi tim, sehingga klub kebanggaan masyarakat Jawa Barat bisa melanjutkan performa cemerlang dan mewujudkan target melaju ke babak knockout kompetisi Asia. Persib Bandung kehilangan motor permainan, Luciano Guaicochea terima sanksi tambahan. Gelandang asing Persib Bandung Luciano
Lucho Goicoechea dipastikan harus kembali menepi setelah Komite Disiplin, Komdis, PSSI menjatuhkan sanksi tambahan. Dalam surat keputusan bernomor 061 per liter 1, SKKD PSSI X, 2025, Komdis menilai Lucho melakukan aksi berlebihan saat perebutan bola dengan pemain lawan. Meski telah menerima kartu merah pada pertandingan tersebut dan menjalani larangan bertanding 1 laga, hukuman tambahan tetap dijatuhkan, yakni larangan bermain 2 pertandingan berikutnya serta denda sebesar 10 juta rupiah. Pihak Persib melalui Deputi CEO PT Persib Bandung bermartabat Aditya Putra Herawan menyampaikan bahwa klub sepenuhnya menghormati keputusan tersebut. Sebagai klub profesional, kami berpegang pada regulasi yang berlaku. Absennya Lucho akan menjadi tantangan teknis yang harus kami hadapi. Tetapi, tim pelatih telah memiliki skema untuk mengatasi kondisi ini, ucap Aditya. Lucho sendiri sudah absen saat Persib menang 1-0 atas Bali United pada awal November lalu. Namun, dengan tambahan sanksi ini, pemain asal Argentina itu juga harus absen saat melawan Malut United pada tanggal 14 Desember tahun 2025, serta kontra Dewa United, tanggal 21 November tahun 2025. Persib kini tengah menyiapkan komposisi alternatif untuk menjaga stabilitas permainan di lini tengah. Dalam situasi ini, manajemen Persib Bandung menegaskan pentingnya solidaritas internal dan dukungan bobotoh. 2 pemain Persib Bandung masuk jajaran 10 top skor ACL 2025 per 2026. 2 pemain Persib Bandung masuk ke dalam jajaran 10 top skor AFC Champions League 2, ACL 2, 2025 per 2026 hingga matchday keempat. Kedua pemain tersebut adalah gelandang kelahiran Jakarta, Adam Alis, serta penyerang asal Prancis, Andrew Jung. Adam Alis dan Andrew Jung masing-masing telah mencatatkan 3 gol hingga matchday keempat ACL 2 2025 per 2026. Andrew Jung mencatatkan gol pertamanya di ACL 2 2025 per 2026 pada matchday kedua melawan Bangkok United di Stadion True BG, Sabtu, tanggal 1 Oktober tahun 2025. Kemudian, gol kedua Andrew Jung dicetak saat menghadapi Selangor FC pada matchday ketiga di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Kamis, tanggal 23 Oktober tahun 2025. Kala itu, Andrew Jung menjadi eksekutor penalti atas pelanggaran terhadap Federico Barba di kotak pertahanan lawan. Pada laga yang sama, Adam Alis mencetak gol pertamanya sebagai pembuka keunggulan pada laga tersebut. Kemudian, pada matchday berikutnya yakni Adam Alis melawan Selangor FC di Stadion MBPJ pada Kamis, tanggal 6 November tahun 2025, kedua pemain ini berhasil membuat Persib Bandung yang nyaris kalah menjadi berbalik unggul. Andrew Jung berhasil mencetak gol setelah Persib Bandung tertinggal lebih dulu 0-2 dari tim tuan rumah. Lalu, Adam Alis yang masuk sebagai pemain pengganti pada pertengahan babak kedua untuk pertama kalinya mencatatkan brace musim ini. Sumbangan gol Andrew Jung serta brace Adam Alis membuat Persib Bandung berbalik unggul menjadi 3-2. Kedua pemain ini pun kini tercatat dalam jajaran 10 top skor di ACL 2 2025 per 2026 hingga matchday keempat. Jadwal Persib Bandung berikutnya adalah menghadapi Lion City Sailors di Stadion Bisan, Singapura, pada Rabu, tanggal 26 November tahun 2025. Persib Bandung vs Bangkok United Rabu. Adapun, Lion City Sailors sendiri saat ini berada di posisi ketiga klasemen sementara grup G dengan 4 poin dari 1 kali menang, 1 kali imbang, dan 2 kali kalah. Pada matchday keempat, Lion City Sailors kalah dari Bangkok United dengan skor 1-2. 1 gol tersebut dicetak oleh Lenati pada injury time 90+2, dengan minimnya waktu untuk menyamakan kedudukan. Dengan hasil matchday keempat ini,
Persib Bandung hanya membutuhkan 1 poin saja dari 2 pertandingan tersisa untuk mengamankan posisi 2 teratas dan lolos ke babak 16 besar. Jika menang dalam laga melawan Lion City Sailors, Persib Bandung akan mendapatkan 13 poin. Dengan 13 poin, Persib Bandung dipastikan finish di posisi 1 atau 2, karena poin maksimal Lion City Sailors hanya bisa mencapai 10 poin. Artinya, Persib Bandung juga masih bisa lolos ke babak 16 besar jika laga berakhir imbang karena tim asuhan Bojan Hodak akan memperoleh 11 poin. Tim yang bisa menyalip Persib Bandung hanya Bangkok United dengan poin maksimal 15 poin. Sementara, Selangor FC sudah dipastikan tersisi dari perebutan tiket ke babak 16 besar setelah kalah dari Persib Bandung pada matchday keempat. Persaingan kiper utama Persib Bandung sengit, Teja kompetitif. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak memantau persaingan kiper di timnya, di mana saat ini Teja Paku Alam sulit tergantikan selama mengawal tim kompetisi lokal maupun regional. Teja adalah satu dari sekian penjaga gawang lokal yang mampu kompetitif merebut tempat utama dari kiper asing. Persib diketahui punya Adam Perzibek, penjaga gawang asal Wales. Adam Perzibek mengalami cedera engkel di awal musim, sehingga Teja Paku Alam turun untuk menggantikan. Teja justru bisa mengambil kesempatan tersebut dengan baik. Ia menampilkan performa impresif lewat penyelamatan krusial. Ia bahkan sempat mencatatkan clean sheet dalam 5 laga beruntun. Adam Perzibek saat pramusim bermain baik. Dia melakukan tugasnya dengan baik ketika memainkan laga uji coba pramusim. Tapi tak beruntung untuknya karena mengalami cedera dan Teja Paku Alam harus bermain, kata Hodak dikutip dari laman Ilik. Bagi Hodak sulit baginya sekarang untuk mengganti Teja ketika statistik dan rasa percaya dirinya tumbuh lebih baik. Ini menjadi fase terbaik bagi seorang kiper. Hanya cedera dan blunder barangkali yang bisa membuat seorang kiper harus rehat dicadangkan. Teja mengambil kesempatan itu. Mungkin ini fase terbaik dalam karirnya. Persaingan penjaga gawang di sebuah tim memang seperti itu. Saat Teja meraih 2 kali Man of the Match, tentu saya tidak bisa menggantinya, dan Adam memahami itu, terang Hodak. Persib beruntung punya penjaga gawang yang punya kualitas setara, sehingga Hodak tak ragu menurunkan siapapun. Persib kini bahkan punya 3 kiper berkualitas seiring Fitrah Maulana yang mulai menekan Teja dan Adam. Setiap tim idealnya memiliki 2 penjaga gawang bagus. Kami bahkan memiliki 3 karena Fitrah Maulana cukup berkembang. Dalam sesi latihan, siapapun yang diplot, mereka bermain dengan baik. Fitrah juga mulai menekan mereka berdua, sebut Hodak. Strategi baru Bojan Hodak bikin Persib Bandung membosankan tapi mematikan di ACL 2. Persib Bandung kembali menunjukkan kelasnya di kancah Asia setelah meraih kemenangan dramatis atas Selangor FC pada lanjutan grup D AFC Champions League 2. ACL 2, meski bermain di kandang lawan, skuad asuhan Bojan Hodak tampil dengan mental juara sejati. Sempat tertinggal 2 gol, Maung Bandung berhasil bangkit lewat performa luar biasa, dan membalikkan keadaan menjadi 3-2. Pergantian pemain terbukti menjadi titik balik penting, di mana masuknya Beckham Putra memberi tekanan besar pada pertahanan tuan rumah. Sementara 2 gol indah dari Adam Alis memastikan 3 poin krusial bagi Persib. Kemenangan ini menempatkan Persib di puncak klasemen sementara grup G dengan 10 poin dari 4 pertandingan, unggul 1 angka atas Bangkok United di posisi kedua. Dengan 2 laga tersisa, melawan Lion City Sailors, tanggal 26 November tahun 2025, dan Bangkok United, tanggal 10 Desember tahun 2025, Persib hanya butuh 1 poin lagi untuk lolos ke babak 16 besar. Jika berhasil meraih 4 poin, mereka dipastikan melaju sebagai juara grup. Pelatih sekaligus pandit sepak bola, Coach Ribhan, mengungkap rahasia di balik performa gemilang Persib Bandung di ajang ACL 2 musim ini. Menurutnya, kesuksesan Persib tak lepas dari keberanian Bojan Hodak dalam melakukan perubahan besar terhadap sistem permainan tim.
Mereka sangat superior di Liga Indonesia. Di timnya ada Tiron, Ciro Alves, David da Silva. Itu sangat superior di Liga. Katakanlah Ciro di sebelah kanan ketika dia dapat bola, dia bisa melewati 1-2 pemain, ujar Riphan. Namun, lanjut Riphan, pola permainan yang dominan di kompetisi domestik tidak serta-merta bisa diterapkan di level Asia. Ketika masuk ACL, ada kesulitan dalam menembus pertahanan lawan, juga masalah di lini belakang saat Nick Kuiper dan Franka diserang. Analisis saya, timnya Ciro DKK ini lebih cocok dengan kultur Liga Indonesia yang bisa berlama-lama dengan bola, dengan gaya magiko-magiko pemain Latin, sambungnya. Menurut Riphan, sistem di level Asia menuntut efisiensi dan disiplin tinggi. Ketika main di ACL, itu butuh sistem yang lain, sistem lebih kompak, lebih momentum, sistem yang mengandalkan kaki ke kaki, bukan permainan individual yang berlebihan, tegasnya.